Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi Universitas Semarang dan sekitarnya. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang hukum pajak serta peran pajak daerah. Baik, dalam pertemuan hari ini kita berdoa dahulu, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Dalam berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala alihi washabihi wa barik wasallam asmain. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah hukum pajak ya, dalam pertemuan ke-10 tentang hukum pajak serta peran pajak daerah. Pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 ya tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah itu meningkatkan pendapatan asli daerah ya di BAPD ya, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Jenis-jenis pajak daerah itu ada pajak provinsi dan pajak kabupaten ya, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi dalam pendahuluan ini, dalam materi tentang pajak daerah, pemahaman tentang konsep pajak daerah berdasarkan landasan hukum, tujuan, jenis pajak daerah sangatlah penting dalam pemerintah daerah dan wajib dalam mengelola dan memenuhi kewajibannya. Tahun 1145 adanya pembentukan daerah ya, serta pajak daerah ya. Tahun 1957 ada namanya penerbitan Undang-Undang Pajak serta Daerah Nomor 11 ya. Selanjutnya adanya penerbitan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah tahun 2009. Pajak daerah harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak ya. Nah, jenis-jenis pajak daerah adanya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral ya, bukan logam dan bantuan, adanya pajak parkir, pajak tanah air dan tanah, pajak sarang burung walet ya. Pajak hotel itu pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel, termasuk batas penginapan, pelayanan penunjang atau batas lainnya yang disediakan oleh hotel ya. Terus pajak restoran itu pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk rumah makan, kafeterian, kantin, warung, bar dan sejenisnya. Terus selanjutnya ada pajak hiburan, di pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan ya, termasuk tontonan film, penyelenggaraan kesenian, pameran, olahraga dan tempat-tempat hiburan. Pajak reklame itu adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan reklame ya, termasuk bando, billboard, ada Megatron, video dan sejenisnya. Terus selanjutnya ada pajak penerangan jalan, di pajak yang dikenakan
atas pembangunan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak mineral bukan logam atau bantuan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan seperti pasir, batu, kapur, dan sejenisnya. Terus pajak parkir pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, ya termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan motor ya. Terus selanjutnya adanya pajak air tanah. Jadi pajak yang dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi ataupun badan ya. Terus pajak sarang burung walet itu pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan pengusaha sarang burung walet. Selanjutnya peraturan perpajakan itu berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah. Itu mengatur kewenangan pemerintahan daerah dalam menerapkan pajak daerah dan redistribusi daerah. Selanjutnya adanya pajak pemerintahan tentang jenis dan tarif daerah. Menetapkan jenis-jenis pajak daerah dan batas tarif yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Terus yang ketiga, peraturan daerah tentang pajak daerah. Dia mengatur pengelolaan, tarif, dan tata cara pemungutan pajak daerah tingkat daerah. Yang keempat, adanya keputusan kepala daerah tentang pajak daerah, menetapkan aturan teknis implementasi pajak daerah di wilayah yuridis dan pemerintahan daerah. Di dalam pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan daerah sangatlah penting ya bagi pemerintahan daerah. Di adanya wajib pajak dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi dengan memahami regulasi pengaturan pajak diharapkan dapat mendorong pengelolaan pajak daerah yang efektif ya, meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selanjutnya, hukum pajak daerah. Dalam pemahaman tentang hukum pajak dan peraturan pajak daerah di Indonesia sangatlah penting bagi pemerintahan daerah dan wajib pajak dan pemangku kepentingan lainnya dengan mengetahui prinsip jenis potensi pajak daerah serta tantangan peluangnya, dan diharapkan dapat mendorong pengelolaan pajak daerah yang efektif dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Nah, peran dan kewenangan pajak di dalam badan daerah yaitu adanya pengertian badan daerah itu adalah merupakan institusi pemerintahan di tingkat daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab serta dalam pengelolaannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang keduanya adanya struktur organisasi badan daerah. Jadi badan daerah dari berbagai unit kerja dan memiliki reaksi organisasi yang jelas seperti dinas, badan, kantor di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Yang ketiga, peran badan daerah berperan penting dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan tingkat daerah. Yang keempat, pentingnya badan daerah
Keberadaan badan daerah sangatlah penting ya untuk menjembatani antara pemerintahan pusat dan masyarakat daerah serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Jadi dalam hal ini badan daerah memiliki peran dan kewenangan yang strategis ya di dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam pemahaman yang komparatif tentang badan daerah akan membantu mengoptimalkan kontribusi mereka dalam mendukung kemajuan daerah. Struktur badan organisasi dalam badan daerah itu meliputi dari struktur organisasi, hierarki kepemimpinan, hubungan antar unit, pembagian tugas, dan proses pengambilan keputusan. Struktur organisasi, diagram yang menjelaskan struktur organisasi badan daerah, termasuk posisi dan hierarki dari berbagai unit dan divisi yang ada. Selanjutnya, hierarki kepemimpinan, diagram yang menunjukkan alur kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam struktur badan daerah dari level tertinggi hingga terendah. Hubungan antar unit, diagram yang menetapkan hubungan dan koordinasi antara berbagai unit dan divisi dalam struktur organisasi badan daerah. Yang keempat, pembagian tugas, diagram yang menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab di antara unit-unit dalam struktur organisasi badan daerah ya. Selanjutnya terakhir ini adalah adanya proses pengambilan keputusan. Jadi diagram menggambarkan alur proses pengambilan keputusan dalam struktur organisasi badan daerah termasuk ketertiban pihak-pihak yang terkait. Tugas dan fungsi pajak daerah. Badan daerah di Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting ya dalam mendukung pemerintahan daerah. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program pembangunan. Terus selanjutnya adanya tugas dan fungsi utama badan daerah meliputi penyusunan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur. Kewenangan badan daerah. Jadi pajak daerah itu mempunyai kewenangan yaitu adanya perencanaan pembangunan. Jadi badan daerah memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah, termasuk rencana tata ruang, rencana strategis, rencana kerja tahunan. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Badan daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran daerah, termasuk penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Koordinasi dan pengawasan. Badan daerah memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan daerah. Perizinan dan layanan publik ya, di badan daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin layanan publik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pengelolaan sumber daya. Di badan daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam
yang ada di daerah seperti hutan, pertambangan, dan perikanan. Selanjutnya, peran badan daerah dalam pembangunan itu adanya kontribusi alam ya dalam perencanaan. Jadi badan daerah berperan aktif dalam menyusun rencana pembangunan daerah, memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal yang terwakili ya. Selanjutnya, pengelolaan anggaran daerah. Badan daerah terlibat dalam proses pengelolaan dan pengawasan anggaran daerah untuk memastikan sumber daya yang dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, koordinasi pembangunan. Jadi badan daerah berkoordinasi dengan interaksi instansi pemerintahan lain, swasta, masyarakat untuk mengiterasikan berbagai program dan proyek pembangunan daerah. Implementasi kebijakan. Jadi badan daerah bertanggung jawab mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Selanjutnya adanya monitoring dan evaluasi. Jadi badan daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah untuk mengidentifikasi kemajuan dan kendala dan peluang perbaikan. Tantangan dan kendala. Jadi dalam pajak daerah meliputi keterbatasan anggaran, koordinasi antar instansi, kompetensi sumber daya manusia, birokrasi yang kompleks, politisasi dan intervensi politik. Keterbatasan anggaran. Jadi badan daerah seringkali menghadapi kendala anggaran yang terbatas sehingga sulit memaksimalkan kinerjanya. Koordinasi antar instansi. Jadi koordinasi antar instansi adalah komunikasi yang efektif ya antara pajak daerah dengan instansi pemerintah. Ya, itu dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Yang ketiga, adanya kompetensi sumber daya manusia. Terbatasnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki badan daerah dapat menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Yang ketiga, birokrasi yang kompleks. Sistem birokrasi yang kompleks dan prosedur yang panjang itu dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program badan daerah. Politisasi dan intervensi politik ya, diadanya intervensi politik dan kepentingan politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan daerah dan dapat menghambat kinerjanya. Langkah-langkah ke depan adanya suatu perencanaan meningkatkan anggaran dan sumber daya badan daerah, memperkuat kapasitas dan kompetensi SDM badan daerah, menjelaskan koordinasi dan kerjasama antar badan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ya badan daerah. Ini adalah termasuk perencanaan dalam suatu pajak badan daerah. Nah, peran dan kewenangan pajak badan daerah. Badan daerah di Indonesia memainkan peran penting ya dalam pemerintahan daerah.
Dengan kewenangan yang dimiliki, mereka dapat berkontribusi ya secara signifikan dalam pembangunan dan pengembangan daerah. Namun, terdapat tantangan dan kendala yang perlu diatasi agar badan dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Nah, dari kesimpulan materi hari ini itu dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pentingnya pemahaman hukum pajak. Dalam pemahaman yang mendalam tentang hukum dan peraturan pajak daerah di Indonesia sangatlah penting ya bagi pemerintahan daerah. Wajib pajak dapat memangku kepentingan lainnya. Yang kedua, prinsip dan jenis pajak daerah. Mengetahui prinsip dan jenis potensi pajak daerah dapat mendorong pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif. Yang ketiga, tantangan dan peluang pajak daerah. Itu memahami tantangan dan peluang yang dalam pengelolaan pajak daerah dapat membantu meningkatkan penerimaan asli daerah. Jadi dalam kesimpulannya, pemahaman yang mendalami tentang hukum pajak daerah sangatlah penting ya untuk pengelolaan pajak daerah yang efektif dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli negara. Baik, demikian dari saya tentang materi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan baik di chat pribadi maupun di chat grup ya. Saya akhiri dalam pertemuan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.